Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal menghitung hari, rakyat Indonesia di beberapa provinsi dan kabupaten kota akan menggelar pemilihan kepala daerah. Untuk memilih kepala daerah masing-masing, wakil gubernur, bupati, wakil wali kota, dan sebagainya. Dalam konteks ini, mendekati pemilu, persoalan yang selalu dihadapi oleh penyelenggara pemilu adalah banyaknya masyarakat yang mengambil sikap untuk tidak ikut memilih atau yang lazim disebut dengan golput. Munculnya sikap golput ini setidaknya disebabkan oleh 3 faktor. Pertama, di dalam undang-undang negara kita ditetapkan bahwa keikutsertaan untuk ikut memilih hanyalah hak bagi warga negara, bukan sebagai kewajiban. Tercaut dalam Undang-Undang Nomor 10 2008 Pasal 19 Ayat 1. Jika memilih pemimpin dianggap hanya sebagai hak, bukan sebagai kewajiban, berarti sah-sah saja hak tersebut tidak digunakan. Kedua, karena sosok yang terpilih tidak pernah membawa perubahan yang signifikan, bahkan terkesan menyejahterakan diri sendiri, sehingga muncullah sifat apatis pada sebagian masyarakat. Faktor yang ketiga, faktor pemahaman kebencian. Menurut paham keagamaannya, sistem pemilu ataupun sistem demokrasi bukanlah cara Islami dalam memilih pemimpin. Pemilu menurut mereka adalah sistem tauhid yang berasal dari barat dan haram untuk ditiru. Dalam kesempatan hari ini, saya akan membahas tentang bagaimana hukumnya golput dalam pandangan Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia agar kamu menetapkan dengan seadil-adilnya. Quran Surat An-Nisa ayat 4 ayat 58. Ayat ini cukup tegas menunjukkan pandangan Al-Quran dalam memilih pemimpin. Ayat ini dapat dianggap sebagai referensi untuk menjawab apakah memilih pemimpin merupakan hak atau kewajiban. Sasaran ayat ini di atas ditujukan kepada orang-orang mukmin agar memberikan amanah kepada orang-orang yang sanggup menjalankannya. Dengan demikian, memilih pemimpin secara otomatis mencakup ke dalamnya karena pemimpin adalah orang-orang yang dianggap cakap dalam menjalankan amanah. Selain ayat di atas, Allah juga berfirman, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, serta para pemimpin di antara kalian. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Ayat ini menjelaskan hukum wajibnya menaati ulil amri atau pemimpin, yaitu orang yang mendapat mandat untuk memerintahkan rakyat. Menaati kepala negara adalah kewajiban dan wajib hukumnya. Berarti mengangkat pemimpin pun hukumnya wajib. Karena jika memimpin tidak ada, maka kewajiban untuk menaati pemimpin pun tidak ada dijalankan. Dengan demikian, hukum mengangkat pemimpin pun menjadi wajib. Imam At-Tabari, ahli tafsir, mengatakan, bentuk ulil amri pada ayat di atas diarahkan kepada kekuasaan. Setidaknya, pemerintah sebagai kekuatan politik yang fungsi mengurusi, menangani, dan memerintah masyarakat, maka maknanya terpenuhinya kepatuhan terhadap pemimpin atau ulil amri. Di mana terkandungnya demikian mungkin terlaksana bila didahului oleh upaya menegakkan suatu kepemimpinan. Tujuan tiada lain adalah demi kemaslahatan masyarakat, yaitu terrealisasinya ad-daruriyah al-khamsah, keperluan dasar yang 5, menjaga agama, menjaga akal, menjaga jiwa, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Berdasarkan ayat dan hadis Nabi di atas, dapat dipahami bahwa memilih pemimpin hukumnya adalah kewajiban, bukan sekedar hak, karena Allah memerintahkan orang-orang mukmin untuk melakukannya. Kewajiban ini ditambah lagi dengan memilih pemimpin yang berlaku amanah. Sekiranya nilai amanah di antara calon pemimpin tidak ada yang sempurna, maka yang wajib dipilih adalah calon yang paling mendekati kesempurnaan. Prosedur mendapatkan kewenangan kekuasaan eksekutif dalam negara penganut sistem demokrasi adalah sah dan konstitusional, legitimit dan kompetitif. Tidak ada jalan lain kecuali pemilu. Pemilu bagian dari sarana menghasilkan pemimpin yang sesuai dengan standar tertentu. Selain berdasarkan Al-Quran, dalam kaidah fikih dikatakan, al-amru bisyai amru biwasqilih. Perintah mengerjakan sesuatu berarti perintah sarana mengerjakannya. Maksud aplikasi dari kaidah ini adalah bahwa memilih pemimpin itu adalah wajib. Maka mengikuti pemilu sebagai sarana atau wasilah memilih pemimpin adalah wajib juga.
Teman-teman, jangan lupa di periode pemilihan umum kepala daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, ataupun nanti di penghujung presiden, jangan sampai suara kita hilang begitu saja dan memilih golput. Karena golput menurut ijtima dari ulama pada tahun 2009, Majelis Ulama Indonesia mengatakan bahwa golput itu haram. Terima kasih.